Karena kita bakal kupas tuntas 4 huruf yang, ya bisa dibilang diam-diam mengatur kehidupan sosial kita semua. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel banget ya, tapi ini justru intinya. Jadi, apa sih arti RSVP itu sebenarnya? Nah, ini dia jawabannya. RSVP itu singkatan dari bahasa Prancis Répondez s'il vous plaît. Kalau diartiin langsung ya, artinya tolong dijawab ya, atau mohon balasannya. Simpel kan kelihatannya? Tapi, tunggu dulu. Ini tuh bukan sekedar permintaan sopan biasa. Anggap aja ini sebuah kontrak sosial. Iya beneran. Semacam kesepakatan kecil antara si tuan rumah yang udah repot-repot merencanakan acara dan kita sebagai tamu yang kehadirannya diharapkan banget. Nah, ini dia. Perjalanannya menarik banget. Jadi, dari aturan di istananya Raja Louis di abad ke-17, istilah Répondez s'il vous plaît ini mulai ngetren di undangan-undangan salon budaya Prancis di abad ke-18. Terus, pas revolusi Prancis, para bangsawan kan pada kabul tuh ke Inggris. Nah, kebiasaan ini dibawa juga. Sampai akhirnya di awal abad 19, RSVP mulai dipakai sama kalangan atas di Inggris. Lucunya, banyak dari mereka yang pakai, tapi nggak ngerti artinya apa. Cuma ikut-ikutan biar keren aja kali ya. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kebiasaan para ningrat ini bisa jadi standar buat kita semua di seluruh dunia? Nah, ini yang mau kita bahas di bagian ketiga. Dari elit ke sehari-hari. Kuncinya ada di revolusi industri. Momen ini kan melahirkan orang kaya baru ya, kelas menengah yang tajir melintir. Nah, biar bisa gaul dan diterima di kalangan atas, mereka harus belajar aturan mainnya para bangsawan. Salah satunya ya soal etiket undangan ini. Gimana cara ngundang, dan yang lebih penting, gimana cara ngebalesnya. Dan lihat deh, gambar ini nunjukin banget. Etiket yang dulunya cuma buat kalangan atas Eropa, sekarang udah jadi standar global. Dipakai buat berbagai acara budaya dan keluarga yang penting, dimanapun. Termasuk ya, di acara kayak halal bihalal di Indonesia. Udah jadi bagian dari budaya kita juga kan? Tentu aja, cara balas undangan ini juga ikut berkembang seiring zaman. Dulu pakai surat tulisan tangan, yang dibalas lagi pakai kartu berperangko. Repot ya. Terus muncul telepon, jadi lebih cepet. Masuk era digital, ada email. Dan sekarang, wah tinggal sekali klik aja di platform online. Makin gampang, makin instan. Tapi ingat ya, meskipun caranya berubah, inti kewajibannya itu nggak pernah berubah. Oke, sekarang kita ganti topik. Coba kita lihat dari sudut pandang si tuan rumah. Yang seringnya sih pusing 7 keliling ngurusin acara. Kita masuk ke bagian 4, panduan buat tuan rumah. Nah, ini nih poin paling krusialnya. Kenapa sih satu jawaban iya atau tidak dari kita itu penting banget? Karena efeknya itu kayak domino. Jawaban kita nentuin jumlah catering, nentuin denah tempat duduk, nentuin budget biar nggak jebol, sampai nentuin jumlah souvenir. Kalau kita diam aja, itu bisa berarti si tuan rumah buang-buang uang atau malah jadi serba kekurangan. Kasian kan? Terus, gimana kalau ada yang belum bales padahal deadline udah deket? Nah, kalau harus nge-follow up, lakukan dengan cara yang baik ya. Tujuannya kan cuma pengingat sopan buat bantu kita ngitung jumlah tamu, bukan buat nyindir atau bikin mereka merasa bersalah. Beda banget kan rasanya? Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, entah kita jadi tuan rumah atau jadi tamu, semua ini intinya cuma satu kata, respect. Saling menghargai. Hargai waktu, usaha, dan juga uang yang udah dikeluarin sama tuan rumah. Itulah jiwa dari kontrak sosial yang kita bahas dari tadi.